Quranmu, kamu aja nggak tahu, nggak menguasai. Yang nggak baca Quran terus menyarankan orang baca Quran. Gimana ini? Waras ente. Ibarat kata nih ya, orang kelaparan nyuruh orang yang sudah kenyang makan. Kenyang. Mending lu dulu deh, kenyang dulu. Nih sorry ya, bahasa gue nih bahasa-bahasa kayak perumpamaan gini yaitu untuk menstimulasi otak kalian biar kalian cerdas. Gitu ya. Gue harus pakai bahasa-bahasa yang tinggi. Katanya kan Quran bahasanya tinggi ya kan. Betul apa betul? Betul apa betul? Ada moderatorku si Dapin. Mana aja lo Dapin? Share dong Dapin. Lu daripada nyewa sniper ya, pembun-bun bayaran, lu mendingan sewa orang deh buat ngeramein room gua. Bisa gak sih? Daripada lu merancangkan kejahatan, ya kan, mending lu bantu biar komal gua rame. Lu share lah ke WhatsAppnya Pak Ustadz, lu share ke grup WhatsAppnya ibu-ibu kosidahan. Iya kan? Apa lagi nih? Fitnah apa lagi ini ya Allah? Gak ada. Gua gak fitnah coy. Memfitnah itu lebih kejam daripada mengambil istri orang loh. Kalah sama Nora aja kalah. Iya dong, kalah dong. Kalau jelek-jelekan jelas gua kalah soalnya gua cantik. Iya, kalau kalah-kalahan mulut kotor, jelas gue kalah. Mulut dia kotor banget. Memang gue ada banyak kalahnya sama Nora, ya. Asem, kalah dong gue. Gue dari perawakannya kayaknya asem ya, sorry ya. Dari kostumnya tuh kayak asem banget gitu ya. Jelas gue kalah asem, kalah mulut kotor, terus kalah apa lagi? Kalah jelek, iya dong. Secara gue kan cantik anjir. Iya, kalah montok. Kalah gendut. Kalah gendut ya, gue akui itu. Davin, bisa nggak sih lu jangan nyekar gue kembang gitu loh. Minimal ini nih yang kayak gini dong. Gue tuh bukan kuburan yang disekar-sekar. Bisa nggak sih yang lain gitu, topi kek. Wah ya bener. Penontonnya mau kondo. Iya, kamu mau kondonya. Kalau Davin mah nggak mau kondo. Ngaku lu mau kondo. Penontonnya mau kondo. Iya kamu tuh. Ya kan? Nah, tuh balik lagi tuh ke pertanyaan gua. Kenapa kalian itu harus jadi Kristen? Kenapa kalian mau jadi Kristen? Nah, kamu juga Jin Kajuma, Nikodemus, Salom ya. Kenapa kamu mau menjadi Kristen? Atau kenapa kamu mau mengikutin Kristus? Alasannya apa? Ya kan, Salam Cicinita. Apa alasan kamu jadi Kristen? Aku nggak mau Kristen, aku nggak nanya kau. Kalau kau kan udah jelas, kenapa kau nggak mau Kristen? Karena kau kan pengen ngewong. Nah itu, yang perlu ditanyakan itu adalah hati kamu, gitu loh. Ya, salam ciciku sayang. Apa biar nenek sebel aja? Apa itu biar nenek sebel tuh maksudnya gimana? Apaan sih? Nenek sebel itu gimana? Nenek Sibal Sekia. Thank you Cici. Absenasi. Jadi Kristen ikut Yesus ke sorga, ikut Mamat kena. Bisa-bisanya. Bisa-bisanya. Selamat sore kakak. Sore, abang Islam atau Kristen? Masih Islam kakak, belum jadi OT. Oke, silakan ada yang mau ditanya. Aku mau tanya tema kakak itu Kristen agama Paulus. Sementara kan Kristen kan mengikuti Tuhan Yesus, itu gimana ceritanya itu kak? Cerita apa tuh? Loh, itu Kristen agamanya dari Paulus. Itu tanda tanya, itu kan pertanyaan semua Islam. Gue wakilin aja biar lu nanya gitu. Oh gitu. Iya. Itu
kan Terus ada tanda-tanya tuh Bang. Justru aku mau nanya Bang, apakah menurut kamu Kristen itu agama dari Paulus? agama dari Tuhan. Aku Tapi nanya sama Paulus kamu loh. bukan, agamanya dari Tuhan. Cuman Paulus yang menulis surat-surat itu. Agamanya dari Tuhan, yang nulis suratnya Paulus. Berarti sama dengan begini ya, kalau saya analogikan, bukan analogikan, saya paralelkan, agama Islam dari Allah, tapi ditulis sama sahabat gitu. Oh iya seperti itu. Berarti apa gunanya dong Nabi Muhammad? Nah, Nabi Muhammad itu dia ngomong-ngomong aja kerjaannya. Tulis ini. Ya, tertulis semua kitab-kitab itu. Iya, pertanyaan saya, sahabat ini siapa? Karena ada sahabat Noah, sahabat Peter Pan, ada sahabat Pena. Sahabat itu tetangganya paling terdekat. Yang bisa dipercayai itu sahabat. Aku punya tetangga tapi nggak ada yang bisa jadi sahabat dan nggak pernah bisa dipercaya karena dia selalu mungkin itu barangkali kakak menjauh dari orang itu, jadi sahabat itu kabur lari. Bagaimana aku menjauh, orang rumahku aja nggak bisa aku bawa lari. Jangan banyak Aku kan bukan siput yang kalau aku kabur tuh bawa rumahku gitu. Jangan bermain pantun lo kakak. Iya, terus apa lagi? Thank you Muhammad. Cuman begini kakak, aku bingung di sini lo kakak. Jadi aku masih bertanya-tanya sampai sekarang ini, entah komputerku ini yang salah, entah memang ini Tuhan itu yang salah, entah komputerku yang salah. Ini begini jadi pertanyaan aku kakak. Jadi kan katanya ini kata orang, aku pun kan dapat informasi dari tetangga ataupun dari seputaran lah begitu kakak kan. Dapat informasi. Udah katanya yang pertama itu diciptakan itu, yang menciptakan itu Adam. Cuman yang menciptakan ini yang barangnya yang mana ini dulu kakak? Kok nggak ini dia nggak muncul di bumi? Kok Adamnya aja yang muncul? Itu loh. Nah, coba. Maksudnya barang apa nih? Enggak, yang muncul itu ciptaannya. Yang menciptakan ini yang mana dia? Gitu loh kakak. Kok hilang begitu saja? Sampai sekarang. Yang hilang maksudnya siapa? Allah maksudnya hilang. Kemana dia perginya kak? Allah tuh nggak pernah hilang. Terus di mana dia lu kakak? Aku sini bingung ya. Nah kalau kamu bilang Tuhan yang salah atau komputermu yang salah, itu berarti ketidakmampuan kamu dalam memahami sesuatu, malahan kamu menyalahkan yang lain gitu dong. Ini kemana sih dia? Nggak ada suaranya. Ada ini loh kakak. Jadi agar supaya tidak salah-salah, gimana caranya kakak biar bisa diketahui ini yang menciptakan ini. Ini kok yang nampak ini kan begini loh kakak. Yang aku lihat semua yang diciptakan ini kan ciptaannya, bukan dia. Nah, lantas bagaimana kita melihat sang pencipta itu sendiri? Caranya, tutorialnya seperti apa, jalan potongnya seperti apa, gitu loh kakak. Coba kakak jabarkan dulu sedikit. Tutorial kita melihat Allah gitu. Tutorialnya gimana kak? Kita tangkap Allah ini kita tangkap. Gimana cara menangkapnya? Udah. Yesus itu kan udah kan? Kok kalau kamu katakan tutorial itu menangkap Allah supaya kita bisa melihat Allah, kamu yang nggak mau ngelihat waktu dia datang ke dunia. Itu kan? Halo? Iya, halo kak. Iya, cuman itu kan waktu Adam zaman itu. Nah, terus bagaimana? Waktu zaman Adam melihat Allah malah. Loh, tapi kita kan nggak melihat Allah nih. Memang Allah itu bisa dilihat loh kakak. Bisa, kalau dia menampakkan diri dia bisa dilihat. Nah, tutorialnya seperti apa itu kakak? Datang ke gereja, datang ke Bahtera Nuh.
Tapi yang nampak nanti di sana, lo begini lo kakak. Misalnya aku datang ke masjid, misalnya jalan potong ini kan aku datang ke masjid, yang aku temukan itu bukan alam, tapi ciptaan Allah. Ini nih gimana ini kakak? Kamu tujuannya mau melihat Allah atau melihat ciptaan Allah? Mau melihat Allah itu sendiri lo kakak. Kalau mau melihat Allah ya ke gereja. Kalau mau melihat ciptaan Allah nggak perlu ke masjid. Nih di TikTok aja ketemu. Iya, kalau yang aku nampak ini ciptaan Allah, cantik-cantik kayak kakak ini, cantik, pandai. Ini ciptaan Allah ini. Cuman Allahnya kemana ini perginya nih? Iya, Allah nggak pergi, Allah ada di gereja. Nah, makanya kamu datang ke gereja. Kalau mau melihat Terus kalau Allah di gereja, terus yang di masjid itu ada nggak Allahnya di situ? Kan kata kamu yang kamu temukan cuma ciptaan, berarti nggak ada dong. Iya makanya. Loh, kamu ini jadi harus konsisten dong dengan pernyataan kamu sendiri. Iya makanya ini jadi bingung ini loh kakak. Ini yang aku temukan selama ini ciptaan Allah, bukan Allah. Harusnya aku Kalau mau melihat Allah dengan kerajaannya sekaligus, datanglah ke gereja. Maka kamu akan melihat Allah yang adalah Yesus. Tapi kan Yesus ini kan manusia loh kakak. Yesus itu Allah yang mengenakan manusia. Gimana ceritanya itu? Ini Bang, kalau Yesus ini manusia sama seperti kamu, kenapa dia bisa bangkit sendiri dan tidak mati lagi? Kalau dia cuma manusia, kenapa dia selalu mengerjakan pekerjaan Allah? Itu aku jadi nggak percaya dia itu manusia tok gitu. Kalau dia itu manusia, kenapa dia tidak punya dosa? Karena ciri-ciri Allah itu ada di dalam Yesus. Makanya aku yakin dia itu adalah Allah yang mengenakan rupa manusia. Gitu. Terus bagaimana dengan manusianya? Manusia apa? Kayak. Ini kan Tuhan Yesus kan manusia. Oke lah, tadi kakak percaya Allah itu ada. Allah yang mengenakan kodrat manusia. Kodrat manusia. Tapi kenapa dia munculnya baru-baru ini kak? Kenapa nggak muncul dengan dia muncul ketika Adam pertama kali diciptakan nih. Nah, kalau makanya kamu baca kitab suci, jangan baca kitab tarot. Kalau kamu bacanya cuman kitab dongeng ya nggak jelas, nggak ada. Kalau kamu baca kitab suci yang ditulis Musa, di sini ya. Kejadian 3 nih, Taurat Musa. Ya. Dia berkata seperti ini, ketika mereka, ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku takut," kata Adam. Loh ini. Jadi kalau kamu bilang, kenapa Yesus baru munculnya baru-baru dari sejak penciptaan? Makanya penting kamu punya Taurat. Kalau kamu bacanya kitab dongeng ya, kamu nggak akan tahu apa-apa. Oh, berarti ada juga kitab dongeng itu loh kakak ya? Dongeng itu banyak. Kitab dongeng itu banyak. Itu apa, buatan manusia atau buatan Tuhan? Apanya? Kitab-kitab dongeng itu. Kitab dongeng buatan manusia. Jadi bedanya kitab Tuhan sama kitab manusia itu apa bedanya itu loh kakak? Aku nggak paham juga di sini. Banyak aku nggak paham. Nah, kalau kitab manusia itu ditulis oleh para nabi dan para rasul, bukan ditulis sama bestinya nabi atau bestinya rasul. Jadi perbedaan rasul sama nabi itu apa kakak? Ini ada rasul, ada nabi. Kalau nabi itu adalah utusan Tuhan yang menubuatkan tentang Tuhan. Kalau rasul itu adalah orang-orang yang menyaksikan penggenapan dari nubuatan Tuhan. Jadi mereka itu menyaksikannya di bumi atau di luar bumi kakak? Di bumi dong, menubuatkannya di bumi,
dan disaksikannya juga di bumi. Gitu. Terus waktu mereka menyaksikan itu Tuhannya kemana itu kakak? Yang mereka saksikan kan ciptaan Tuhan itu loh kakak. Tuhan lah kok ciptaan Tuhan. Kan tadi udah dibilang, Adam melihat Tuhan. Bagaimana kamu? Nah sekarang cara melihat Tuhan yang benar itu kan Kamu ini masih terpengaruh sama dongeng. Keluarkan dulu dongeng dalam kepalamu. Jangan terpengaruh sama dongeng dulu. makanya ini lagi kuinstal melalui kakak cara penginstalannya. Jadi biar ini kan. Ya lepaskan dulu anggapan dongeng itu yang ada di kepalamu. Kamu harus keluar. Nah, makanya ini lagi diinstal ini biar kakak install dulu ini kan. Makanya aku mau tanya. Apalagi supaya pertanyaan lancar. kamu. Kamu harus jadi ateis dulu dong mengosongkannya. Nggak Ya mesti iya, kalau kakak. mau diinstal itu kan kembali ke setelan awal nih. Ya iya, kamu harus jadi ateis dulu. Baru, ya ibarat kata begini. Kalau kamu itu kayak gentong ya, yang isinya itu kan kotoran semua, supaya bisa terisi air baru, air yang bersih, ya kamu buang dulu kotorannya. Maksud kakak kayak udang gitu, taiknya di kepala gitu. Bukan udang taiknya di kepala. Bukan, kamu itu kan udah diisi kotoran dari kecil begitu lahir. Kan? Kamu tuh bukan kayak udang. Kalau udang kan emang udah seperti itu. Kamu itu manusia, tapi udah dikasih kotoran begitu lahir. Bahkan dari dalam kandungan ibumu pun kau udah dikasih kotoran. Nah, penuhlah sampai hitam sampai sekarang. Sekarang pengen mengharapkan terang, bersih. Ya harus dibuang dulu dong kotorannya. Nah, tutorial cara membuangnya gimana kakak? Atas semangat kebuang. Nah, Ateis dulu. Buang. Jadi kalau kamu bertanya kepada saya, runtuhkan dulu temboknya, yaitu ajaran sesat itu. Kamu terima dulu dengan akal logika kamu. Jangan kamu langsung, oh tidak mungkin, oh tuh. Itu. Ibarat kata kan kamu gentong, mau diisi air bersih, pas kerannya ngocok, menghindar ke sana, menghindar ke sini, menghindar ke sana. Nggak jadi dong air bersih. iya kakak ya. Ya nggak apa-apa lah. Terus perbedaan ajaran-ajaran yang benar dengan ajaran yang salah itu seperti apa kakak? Ajaran yang benar itu tentu bisa dibuktikan kebenarannya dengan berbagai macam saksi, dengan bukti, dan juga dengan logika gitu. Itu tutorialnya gimana kakak kalau kita terapkan di dalam diri ke masyarakat? Tutorialnya seperti apa kakak? Tutorial ditetapkan, maksudnya gimana? Diterapkan gimana? Kalau kita terapkan ke masyarakat tutorialnya Ke masyarakat lah, ke diri kamu lah. Berarti kamu harus mengimani atau mempercayai sesuatu yang memang udah dinarasikan banyak orang, saksi-saksi gitu loh. Kamu harus cari tahu kebenarannya, jangan diterapkan dulu. Kamu aja belum percaya kok menerapkan. sekarang kakak percaya sama siapa ini? Sama Tuhan apa sama Paulus? Keduanya lah. Terus Paulus itu fungsinya apa kakak? Ya dia yang melanjutkan atau meneruskan ajarannya Yesus. Dan para rasul, bukan hanya Paulus saja. Jadi Yesus kan mengajarkan ke para rasul ke Rasul Paulus lagi, dari Rasul Paulus ke segala bangsa melalui gereja, terus diteruskan sama saya. Gitu ceritanya. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Itulah kakak ini Kemarin apanya? maunya bilang dari kemarin. Itu sudah dari kemarin bilang. Oh ya juga ya. Oh, berarti terus yang sebetulnya Tuhan itu siapa lu kakak? Tuhan itu bukan siapa, dan Tuhan itu apa? Karena kalau siapa berarti bicara seseorang, ya kan? Kalau apa berarti bicara tentang realita. Nah, tentukan dulu pertanyaan kamu. Kamu mau mengatakan Tuhan siapa atau apa? Karena kalau kamu bilang Tuhan itu siapa, maka Allah adalah manusia, seseorang. Makanya jangan pernah mengatakan siapa Tuhanmu, itu salah. Apa Tuhanmu?
Karena gini bro, batu juga ada namanya, tetapi apakah yang bernama sudah pasti orang, pribadi? Kan enggak. Betul apa betul? Oke lah, betul lah, kita katakanlah betul kan, daripada nggak betul kan, kita betulkan aja lah. Bukan kita betulkan aja, tetapi logiknya demikian. Nah, berarti di sini kita itu bernarasi juga menggunakan akal. Jangan kita cuman bengong aja, oh, kayak gentong tadi. Terus eh, tadi ada tema kakak, itu mati maksudnya itu kemana itu perginya itu loh kakak? Sebelum Tema tadi. mati kemana perginya? Oh, iya. Mm-mm. Kalau kita mati, kita ke kuburan. Terus sampai di sana kita ngapain loh kakak? Nggak, kan kita kan nggak bergerak-gerak lagi, ku tengok-tengok gitu. Badanmu rebahan, rohmu diem aja di situ, karena kan nggak bisa gerak. Kalau kamu ikut Yesus, Yesus akan mengutus malaikatnya untuk membawa rohmu ke Firdaus atau alam penantian. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, ya rohmu tetap di dalam kuburan, dikuasai oleh penghuni kuburan. Siapa? Setan. Oh, ada dalam kuburan itu ada setan kak? Iyalah, iblis itu. Kamu kan sering kan tahu kan? Kalau di kuburan tuh banyak setan. Itu fakta. Fakta itu. Atau iblis itu sama. Makanya kau suka merinding disco kan kalau di kuburan kan? Ya kak, sebenarnya kakak ajaran itu kak satu atau banyak? Ya kak, sebenarnya kakak Ajaran itu kalau kamu bilang satu atau banyak, ajaran bukan angka, bukan bilangan yang mutlak kayak gini nih. Satu gitu. Ajaran itu satu, tapi maksudnya adalah satu sumber. Nah gitu, kayak air kan nggak bisa dikatakan sebiji kan, tapi satu sumber gitu. Misalnya air sumur, ya kan nggak dihitung dong dengan angka. Ya, jadi ajaran itu pun dikatakan satu sumber. Dari mana sumbernya? Ya dari Allah. Itu lalu diteruskan turun-temurun. Itu yang kita kenal sebagai tradisi atau paradosis dalam bahasa Yunani. Apalagi? kak dabling ini kak dabling. Lagi. Kak dabling ini kak dabling. Dabling bentar kak, aku turun dulu bentar. Dabling ini kak dabling. Dabling lah. Bentar kakak. Dabling lah. Oke, itu ya, merinding disco, iya. Jadi teman-teman, kalau belum Bang Kak Blue, makanya Kak Blue itu Bang Blue, bantu share-share atau tap-tap ya, kayak kena suspend gitu. Jadi jangan harap kalian itu naik ke Firdaus, atau kita bilang lah naik ke surga, kalau kalian nggak ikut Yesus. Karena iblis ya atau ala-ala lain itu nggak punya tempat lagi di surga. Makanya ketika kamu mati, kamu tuh nggak bisa naik ke langit, naik ke surga, nggak bisa. Itu. Jadi caranya gimana supaya kita naik ke Firdaus atau ke pangkuan Bapak Abraham? Ya kamu harus ikut yang empunya kerajaan surga. Suaranya kecil host, ya Allah, sekecil apa? Kalau ini suaranya kecil, sekecil koin aku. Besar loh kak, ada yang bilang kecil, ya gedein aja volume kamu. Nah ini ya tadi aku bilang ya. Jadi kalau Allahmu tidak ada di sorga, ya kan, maka jangan harap kamu bisa naik ke sorga. Karena yang bisa membawa kita ke sorga, yang tahu jalan ke sorga itu ya para malaikat. Karena malaikat itu kan melayani Allah di sorga. Lalu diutus ke dunia untuk membawa kita kembali ke, bukan kembali lah ya, tapi datang kepada nenek moyang kita, yaitu Bapak Abraham.
di Firdaus atau alam penantian. Terus gimana dong Bun yang nggak percaya kepada Yesus? Di kuburan, rohnya juga di kuburan itu. Percayalah. Makanya kalian sering kan kesurupan roh nenek moyang kalian kan kalau di kuburan kan. Ya emang nenek moyang kau di situ. Jadi kalau memang nih ya, logikanya gini, kalau kamu percaya mama bapak kau ada nemui kau, berarti fix dia itu kena siksa kubur. Iya, karena dia di kuburan. Makanya kau jangan datang ke kuburan bawa rokok, bawa minuman, bawa tua kau ke kuburan mama bapak kau, nenek kau, uyuk kau, uak kau. Artinya kamu mempercayai dia ada di sana. Berarti dia belum diangkat dia ke Firdaus atau ke langit ketiga tuh. Kau bikin lagi dia betah dengan rokok-rokok kalian yang ada di kuburan itu. Nah itulah. Halo. Halo kakak, terus gimana biar nggak masuk kuburan caranya? Kamu tetap caranya biar kamu nggak masuk kuburan, kamu ikut Yesus lah. Biar bisa keluar dari kuburan. Kita itu semua masuk kuburan. Tapi ada yang dikeluarkan dari kuburan, ada yang nggak dikeluarkan dari kuburan. Contoh, Lazarus itu kan dikeluarkan Yesus dari kuburan. Berarti kita juga nanti dikeluarkan Yesus dari kuburan. Kalau di agama lain kan nggak ada yang keluar dari kuburan. Beda cerita sama pampir-pampir yang cerita-cerita di film-film. Nah itu kan pada faktanya nggak ada ya kan? Ke film kak. Ini kayak yang Iya sudah ini. ini kan bawa-bawaannya tuh kalau nggak zombie, cara pampir-pampir yang gini-gini tuh yang film-film Cina itu pagi-pagi di MNC TV, di PPI. Jangan ke situ dulu kak. Tapi begini loh kak, kan sudah banyak nih manusia-manusia di bumi yang sudah meninggal tumbang ini masih kubur. Sampai sekarang mereka belum bangkit-bangkit. Itu kira-kira kapan dibangkitkan itu loh kakak? Tunggulah Berapa sampai lama lagi? Yesus yang bangkitkan. Tunggu datang kebangkitan itulah. Berapa lama kira-kira? Apa? Kira-kira kita menunggu kakak ada 1000 tahun, 50.000 tahun, atau 1000 triliunan abad Amerika Serikat atau gimana kakak? Maksudnya apa sih? Abad-abad Amerika Serikat apa tuh? Kita menunggu di Firdaus ini kan, nunggu di Firdaus itu kan Yang kan nunggu di lama ya. Firdaus itu roh kita. Roh kita menunggu di Firdaus. Ya, Tubuh ini bersatu sama semua roh nenek-nenek moyang kita dari Abraham. Ngobrol-ngobrol cantik lah di sana. lah ini agak nyambung aku ini kakak. Loh, jangan bilang nggak nyambung karena memang ada. Lazarus waktu dia mati, dia ngobrol sama Abraham. Ada itu di Lukas 16. Betul-betul dia ngobrol. Ya karena dia kan ini bertemu kembali sama nenek moyang dia. Gimana perasaan kau ketemu nenek moyang kau? Apa nggak bercengkrama kok mengobrol banyak hal yang mau kamu dengarkan dari dia kan? Kayak kamu ketemu lah itu. Misalnya nenek kamu datang kunjungi kamu kan. Ah nenekku banyak lah cerita kalian. Nah itu sampai kok nggak ingat lagi. Sampai lupa waktu kan? Nah sampai tiba-tiba Yesus tuh datang. Seru lah. Jadi nggak ada boring di situ. Enggak begini loh kakak, ini kan apa namanya? Sekarang manusia di Indonesia kan kuburannya kan beda-beda nih kakak. Iya. Nah, kalau matinya misalnya di Aceh, misalnya contohnya aku di Aceh kak, matinya pastilah di Aceh, kan nggak mungkin ke Jepang, kan begitu. Emang kamu ngumpulnya di Jepang? Firdaus itu bukan di Jepang lah. Nah, Firdaus kalau itu langit ketiga, alam penantian, itu langit ketiga sana tuh, itulah Firdaus. Disitulah kita semua dikumpulkan. Yang dari Jepang kumpul semua transit semua di situ. Yang dari Arab, yang dari Ethiopia, yang dari Bogor, dari Bandung, semua ngumpul di situ. Dari Aceh juga. semuanya ngumpul di situ. Iya, di Firdaus itu disatukan kita sama nenek moyang kita. Itu yang dikumpul di situ roh atau tubuh ini kakak? Iya, rohnya, tubuhnya kan lagi rebahan di kuburan. Oh, lagi rebahan di kuburan, lama di situ pak kira-kira? Jadi tulang diurai gitu kan. Kenapa harus dimatikan semua? Supaya lenyap dosa yang ada di dalam tubuh kamu. Jadi roh itu kira-kira dia berbentuk gimana itu bayangannya kak? Apa gimana itu? Roh itu kayak gini nih, kurang lebih nih bang. Hmm.
Nah, itulah. Itu roh namanya. Hah? Itu roh namanya. Iya nih. Iya, Kau dengar suara aku tuh kayak gimana tuh? Ah, itulah itu. Ada Iya. kenangan di dalamnya. Dia sifatnya tuh goib gitu. Nah, tubuh. Harusnya pertanyaan kamu gini lah. Kenapa dibiarkan mati? Kenapa tubuh ini dibiarkan Tuhan mati? Ah, harusnya pertanyaan kamu gitu. Ya, karena kan ini kan tubuh ini kan rusak loh kakak. Maksudnya mengalami kerusakan. Lama-lama. Gimana kalau ada yang meninggal pas lagi cantik kayak aku nih? Inilah jadi masalahnya cantik-cantik kayak gini kan sayang kalau meninggal kan. Sebenarnya masih bisa nikah lagi. Ini makanya aku bilang harusnya pertanyaan kamu kenapa tubuh itu harus dimatikan? Kenapa nggak dibiarkan aja hidup terus? Toh nanti bakal dihidupkan lagi gitu. Nah, itu harusnya menjadi pertanyaan yang sangat-sangat dalam yang harus kamu lontarkan. Kenapa harus aku yang menanyakan ini kepada kamu? Kamu nggak pernah berpikir ke? Ya nikah, berarti kita di Firdaus ke langit ke-7. Kamu tanya dulu sama aku, Kak, kenapa Kak kita harus mati tubuh kita ini? Kenapa yang di Firdaus hanya rohnya aja, nggak tubuhnya juga? Tanya aku, Abang. Iya, kenapa seperti itu kakak? Ini janggal itu dia. Karena udah banyak dosa kan dalam tubuh kamu tuh kan. Tubuh kamu lah yang melakukan segala dosa itu, betul nggak? Iya, dibiarkan kamu mati, biar nanti kamu diciptakan lagi. Nanti ketika hari kebangkitan kamu diciptakan kembali. Jadi tubuh kamu yang berdosa tuh udah terkubur, mati kau situ. Rasakan kau. Habis itu kamu dijadikan ciptaan yang baru lagi sama Tuhan Yesus. Diambil lagi kau dari debu tanah, pakai tulang-tulang kau yang sebelumnya itu. Tapi kan udah dihukum mati nih. Ya kan, makanya kau jangan berzina, makanya jangan kau tuh nafsu nengok istri orang, kau jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, lidah kau yang suka gitu itu dusta itu, kan? Itu akhirnya dimatikan. Nah, supaya kamu menjadi ciptaan baru, ya kamu itu harus ikut Yesus. Nah, karena Yesus inilah yang menciptakan kamu lagi dari semula. Tuh, rohnya yang mana? Rohnya yang ada di Firdaus tadi. Disatukanlah sama tulang belulang kamu yang udah mati tadi, yang udah kena siksa kubur itu, disatukan kembali, dihidupkan lagi, dimuliakan lagi sama Tuhan Yesus. Nah, kayak gitu. Nah, abis disatukan gitu, taruh lagi ke bumi ini. Kembali lagi ke bumi. Lah iya, emang kita kan emang dari bumi kembali ke bumi. Emang itulah kodrat kita sejak semula diciptakan. Tapi aku pernah dengar lu kakak katanya berantem nanti suatu saat antara matahari dengan bulan dengan bumi, orang tuh berantem nanti pecah akhirnya hancur belur. Ini ceritanya itu. Berantem dari mana ini, kau dapat ajaran gua mana lagi nih? Gua Ira. Kan aku udah bilang kamu tuh jangan dulu pakai dongeng-dongeng itu di dalam diri kamu. Kamu nih masih menggunakan dongeng di dalam kepalamu. Lepaskan dulu. Kamu harus dengan narasi anak kecil yang kosong pikirannya, bertanya dengan narasi ingin tahu yang benar. Apalagi itu? Lagi polos-polosnya ini kakak, lagi polos-polosnya ini kakak. Kalau kamu polos, kamu nggak kok dongeng lah. Nggak, kebetulan di Indonesia itu terlalu banyak ini apa kata-kata bahasa Indonesianya, jadi mungkin seperti ini mungkin bahasa Indonesianya loh kakak. Apalagi pertanyaan itu? Terus tadi ikut Yesus, terus Yesus itu Tuhan, terus ada kata-kata Allah Bapa, itu gimana ceritanya itu? Apa? Ada kata-kata Allah Bapa. Oke, jadi Yesus itu adalah perkataannya Tuhan, perkataannya Bapa. Yesus dan Bapa itu ibarat tubuh saya sama suara saya itu satu. Berarti ibarat matahari dengan cahayanya nggak berpisah begitu? Bukan. Kalau matahari dengan cahayanya, matahari nggak ngomong, cahaya nggak ngomong. Berarti salah ada lagi seperti itu? Ya salah, matahari itu benda mati. Aku hidup, beda lah, nggak cocok, nyambung. Itu yang hidup itu apa itu kakak? Pikiran kah, perasaan kah, atau apa itu? Semuanya hidup lah. Apa yang ada di dalam diri manusia, di kesadaran manusia itulah yang hidup. Tubuhnya itu hidup, rohnya itu hidup, pikirannya hidup, itulah. Kalau lah misalnya wadah itu nggak ada, misalnya kakak wadahnya ini nggak ada, nggak ada, terus yang hidup itu apanya itu kak?
Yang hidup tuh kemana perginya? Lengket Kalau kemana manusia dia? nggak ada, kalau manusia nggak ada wadahnya mati. Nggak, ibaratnya seperti ini kakak, misalnya pohon, dia kan bisa hidup itu bertahan karena dia di tanah, maksudnya nyawanya itu di tanah, dan ketika dicabut dari tanah matilah dia, kan begitu. Sumber Nah, ini hidupnya. sumber hidupnya. Sumber hidupnya, iya. Kalau manusia ini sumber hidupnya kan rohnya. Makanya mati kalau rohnya terpisah dari tubuhnya. Jadi yang mana yang mati? Kak? Semuanya mati. Rohnya mati, tubuhnya mati. Terus cara melihat roh itu besar apa kecilnya itu gimana lu kakak? Roh kok besar? Roh tuh bukan angka, bukan huruf, bukan batu. Macam mana roh bisa besar? Jadi kok mau tahu seperti apa dia? Kurang lebih ya sama yang sebagaimana dia mendiami tubuh. Jadi macam mana tubuh kau segitu sebesar itulah ukurannya. Oh Karena gitu. nggak mungkin roh lebih besar dari badan nggak mungkin lebih besar dari roh. Kalau lebih besar nanti kedodoran, lepas copot dia. Cuman kok pakai sempak kok kelebaran, telanjang kok nanti luntur itu turun sempak kau. Kamu sakit. Jadi roh kita itu cuman kak ukurnya fit dengan tubuh kita. Oh berarti sesuai dengan wadah itu roh itu. Iyalah. Nah, roh itu banyak atau satu? Kan banyak manusia ini loh kakak. Setiap manusia punya rohnya masing-masing. Kalau kok satu orang, ya kamu disebut satu roh. Tapi Oh, satu yang dimaksud ini bukan angka satu ya, ingat ya, bukan angka satu karena angka satu itu bilangan, itu filsafat. Jadi satunya manusia itu satu yang hidup. Tuh. Terus kalau misalnya bumi dan lain sebagainya, pohon itu rohnya seperti apa gambarannya kak? Bumi nggak ada roh, bumi kan nggak hidup. Ikut campur dia. Ah? Nggak ada roh, nggak ada roh bumi itu, nggak ikut campur dia, bukan seperti manusia. Bumi nggak ada roh. Tapi di bumi ada oksigen. Tapi oksigen itu bukan dibilang roh. Oh begitu. Maksudnya aku paham kalau kata-kata kakak itu. Cuma yang di bawah ini aku janggal ini, kayak jangan-jangan nggak paham yang di bawah ini. Terus sebelum dia Sebentar bang. Ya memang orang ini janggal yang di bawah nih kan. SP Aritona, capek kali lah kau Agatha jelasin sementara mereka degil. Lah kalau gitu apa bedanya? Tuhan juga kan kalau dibilangnya capek kan. Capek kali lah Tuhan itu memberitakan dirinya kepada bangsa Israel. Bangsa Israel juga degil. Enggak apa-apa sayang. Tapi kan ada yang percaya, ada hasilnya. Enggak semua orang itu lantas percaya sekonyong-konyong kodir. Sama kayak kau dagang cilok, enggak semua orang di seluruh dunia ini beli cilok kau. Hanya yang mau aja. Enggak apa-apa bang. Inilah namanya Yesus bekerja hingga detik ini melalui aku. Jadi aku harus bekerja. Sebab kata Tuhan Yesus, barang siapa tidak kerja dia nggak makan. Nanti kalau aku nggak kerja kayak gini, nanti aku nggak hidup, kan dibikin Tuhan Yesus. Cuman nggak apa-apa bang. Mau orang percaya, mau nggak percaya, itu urusan dia. Jadi yang nggak percaya, misalnya kayak Bang Wiwin Ta'ala ini, dia nggak percaya, ya nanti dia dihukum sama Tuhan Yesus. Kalau dia percaya kan dia diselamatkan. Itu. Terus kak, Tuhan Yesus ini dapat ide menciptakan manusia ini dari mana dia dapat ide kak? Kenapa? Tuhan Yesus ini dapat ide menciptakan manusia dari mana dia dapat ide? Tuhan Yesus nggak dapat izin dia, nggak dapat permit. Orang dia Tuhan. Macam mana Tuhan minta izin? Ide dia dapat ide menciptakan manusia dari mana dia dapat? Ide apa izin ini? Aku salah dengar ke? Ide. Oh ide. Macam mana idenya? Idenya melalui dirinya sendiri. Jadi manusia ini diciptakan menurut gambarannya. Salam buat Galang Pandora. Iya sama-sama sayang. Sebentar ya. Jadi idenya dari mana? Ya dia melihat dari dirinya sendiri. Dia dengan Sang Bapa mengasihi oleh Roh Kudus. Manusia pun demikian diciptakan menurut gambarannya. Kalau dia melihat dirinya, Yesus itu melihat dirinya, dia itu kasih, dia ciptakan juga manusia ini kasih. Dia lihat kepada dirinya, dia mengampuni. Manusia itu pun diciptakan dia pasti mengampuni. Dia lihat dirinya, dia itu kudus, manusia itu pun diciptakan kudus. Dia lihat diri dia mulia, manusia itu pun diciptakan itu ada kemuliaannya. Jadi
idenya dari mana? Dari diri dia sendiri gitu. Jadi manusia itu diciptakan menurut gambarnya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Itulah di dalam kitab Taurat, bukan di kitab dongeng kayak kitab abang yang abang baca-baca setiap hari. Iya, yang apa apa lah itu kan di kitabnya kan belakangan itu. Tapi kita akan kembali ke kitab yang lama dulu, versi lama kan. Aplikasi lama. Begini kakak. Ini bukan kitab versi lama, ini kitab kekal. Jadi nggak ada versi baru. Jadi kalau ada misalnya versi baru, itu dongeng udah aku bilang. Oh ada versi baru itu lama. Cuman orang Indonesia ini kan banyak juga yang memakai versi lama, versi baru ini tapi ke bahasa Arab loh kakak. Versi baru nggak ada. Jadi mungkin kalau kamu kira itu terjemahannya, ya beda. Nah, itu. Jadi versi dengan terjemahan tuh beda, abang. Gitu. Berarti aplikasi baru ini terlalu banyak tutorialnya. Apa karena pakai bahasa Bukan Arab? aplikasi juga, ini bukan elektronik, bukan. Iya karena mungkin karena pakai bahasa Arab begitu. Bukan karena pakai bahasa Arab. Kita ini orang Indonesia, pakai aja lah bahasa ibu kita. Ngapain kita Iya, bahasa betul. ibunya orang? Belum tentu ibunya orang itu sayang sama kita. Udahlah pakai bahasa ibu kau aja. Iya betul. Udah nggak apa-apa lah. Apa lah kan? Kita pakai versi lama aja lah kakak. Terus Bukan versi lama lah sayang, bukan versi lama. Kita baca kitab yang ada yang satu-satunya, yang lainnya itu nggak betul itu. Dongeng. ya udahlah nggak apa-apa lah kan pakai versi lama lah kan karena di aplikasi baru. Kok begini anggapan aku kan di versi di Indonesia ini kan ada agama ada ajaran empat biji yang aku ketahui beberapa tahun yang lalu kan beberapa hari yang lalu katakanlah kemarin baru setengah hari kemarin. Iya yang aku ketahui Taurat, Injil, Zabur, Quran kan ini kan jadi yang Itu versi kitab apa agama? Kamu bilang agama tapi ngomongin kitab. Wait, tadi versi mana nih? kitab jadi yang mengikuti ajaran itu disebutnya itu apa namanya orang beragama. Kitab apa agama? Ini kitab apa agama ini beda, Bang. Iya, kalau kitab itu kan yang tertulis. Kalau agama itu ya kayak yang melakukan kitab itu, yang melaksanakan ajaran-ajaran kitab itu. Enggak lah, agama itu ajaran, Abang. Ajaran. Yang melakukan itu oknum. Iya, kakak seperti kakak lah, misalnya. Cuman begini, jangan ke situ kakak. Kemana kita? Ke ini dulu kan. Jadi bahannya Tuhan kakak itu menciptakan. Kakak kan ada Tuhan ini. Ada. Nah, bahan-bahannya menciptakan alam semesta ini dari mana diambil itu kak? Dari ketiadaan menjadi ada, itulah penciptaan pertama dari langit dan bumi. Jadi nggak ada bahannya, nggak ada karena dia adalah sang ada yang mengadakan. Tuh. Nah setelah itu baru penciptaan berikutnya itu kayak tumbuhan, hewan, manusia, benda-benda penerang itu dari yang sudah ada tadi diciptakan itu. Jadi penciptaannya ada dua macam ya. Dari ketiadaan menjadi ada, dari yang ada menjadi ada yang baru. Nah ini, stepnya yang pertama ini dari yang nggak ada dulu, baru dari jadi ada. Ah, apa yang mau kamu tanya? Terus setelah semua diciptakan itu, ini kan bumi ini kan sudah begitu lama loh kakak. Kalau kita lihat, kalau aku melihatnya bumi ini yang kita pijak-pijak sekarang ini kan sudah beribu tahun ini kan. Semenjak saya di bumi, katakanlah saya baru sampai di bumi ini baru beberapa tahun, katakanlah saya 40 tahun ataupun 30 tahun. Kalau Bentar. Ketika kamu katakan lama-lama ini maksudnya ada expirednya apa? ini kan yang expire kan manusia ini loh kakak. Kok bumi yang expire ini? Loh, kalau bumi ini nggak ada masa expirednya, manusia pun nggak ada expirednya sebenarnya. Karena manusia diciptakan dari bumi. Jadi kalau bumi ini kamu percaya nggak ada expirednya, maka manusia juga nggak ada expirednya. Jadi nggak ada kata lama. Karena memang manusia ini tadi kan udah aku bilang kan, idenya manusia ini diciptakannya dari mana? Idenya dari Allah. Kalau Allah itu kekal tidak berakhir, maka manusia pun diciptakan dengan sifat Allah tadi, bermula tapi dia nggak berakhir. Jadi manusia pun diciptakan tuh nggak ada matinya, nggak ada expirednya, nggak ada batas umurnya. Kalau Allah itu ada nggak batas umurnya? Nggak ada. Yang menciptakan Kalau Allah sang pencipta, sang ada itu dia kekal. Kalau kita abadi, kita tak diciptakan untuk mati. Jadi untuk hidup sama seperti Allah itu.
Loh, kan arti diciptakan dihidupkan bukan? Iya, dihidupkan, hidup selama-lamanya. Diciptakan itu dihidupkan. Berarti nggak ada narasi Tuhan mau matiin orang kan? Nggak ada dihidupkan Ya lagi. nggak ada. Berarti manusia diciptakan untuk hidup. Jadi kalau ada manusia diciptakan terus untuk mati, ini salah program ini. Oh, Tuhan salah program. Nah, Berarti bukan yang Tuhan salah program. Ini pasti ajarannya salah. Ini pasti dongeng ini. Dongeng sebelum tidur. jadi program Tuhan itu sampai di mana sebenarnya pada akhirnya, Kakak? Kenapa? Program Tuhan itu pada akhirnya sampai di mana akhir dari cerita ini semua, Kak? Sudah berakhir. Waktu Yesus tuh datang tuh udah program tuh berakhir ketika dia mati lalu bangkit, dia bersama-sama dengan Allah. Itu udah selesai. Tuhan Yesus tuh sudah menceritakan itulah target dia menciptakan. Udah dikasih tahu sama kita semua. Makanya kita ini menerima ajaran dari Tuhan Yesus bahwa kita nanti mati dibangkitkan dan hidup untuk selama-lamanya di dalam Bapa. Itu kan Yohanes 17 ayat 24. Jadi udah terang sekali nih tujuan penciptaan Allah. Cuma kan kalian nggak mau percayanya sama dongeng. Bukan nggak mau percaya, gimana mau percaya kalau misalnya gimana mau percaya kalau pemahamannya misalnya masih kurang gitu loh, Kakak. Maksudnya masih tahu akar nggak tahu tengah nggak tahu ujung. Kan ini kan yang dibedah harusnya kan yang aku ingin tahu akarnya, tahu tengah, tahu ujungnya, puncaknya gitu loh, Kakak. Makanya jangan percaya dongeng. Kalau di dongeng itu memang nggak jelas, serba nggak jelas. Nggak tahu akarnya dari mana, tiba-tiba meneruskan. Kata dongeng kan gitu kan, tiba-tiba diteruskan. Nggak tahu ujung akhirnya, tiba-tiba katanya dia kebenaran. Harus diikuti. Itulah dongeng tadi. Nggak jelas akar mula-mulanya cemana, akhirnya cemana. Nggak jelas. Masih mending Cinderella aku tengok. Berarti ajaran itu cuma sampai tapi bagaimana dengan Muhammad ini, Kakak? Ini kan ada ajaran lagi masuk ke Indonesia versi baru, namanya Muhammad atau Muhammad, Nabi Muhammad, yang dibawakan Nabi Muhammad. Lalu ajarannya diikuti orang banyak. Nah, nanti mereka ini kan mengikuti Muhammad, terus tidak mengikuti Tuhan Yesus. Kira-kira mereka selamat kan? Ya nggak apa-apa, mereka kan ikut ajaran terpuji, bukan ikut ajaran kebenaran. Kira-kira mereka selamat apa enggak nih, Kakak? Yang mana yang selamat duluan ini? Loh, buktinya dia dipuji-puji mati, nggak bangkit dari hidup. Itu kan nyata kali dampak mata kita. Ya karena ini berlomba-lomba ini. Sekarang gini poinnya, kamu mau selamat apa mau dipuji-puji, mau terpuji aja? Kalau terpuji nggak bangkit nggak ada guna. Terpujinya cuma berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun, sampai kau bongkok 100 tahun lah paling kencang. Atau kamu mau bangkit kayak Yesus? Nggak perlu dipuji-puji, yang penting sama aja dulu. Nanti masalah pujian ngikutin itu. Enggak, masalahnya ini berlomba-lomba. Yang satu lagi, Sari Al-Hayat. iya, berlomba-lomba manusia di Indonesia ini kan berlomba-lomba untuk mengejar untuk mencapai Allah yang benar itu. Cuman ada yang mengikuti Nabi Muhammad, ada yang mengikuti Nggak ada yang bekerja, nggak ada yang berlomba-lomba mengejar, nggak ada. Ku tengok nggak ada. Yang ada kalian berlomba-lomba bermaksiat, ku tengok. Mana ada ku tengok. Kalian tuh cuma berlomba-lomba mempersekusi Oten. Apalagi tuh berlomba-lomba sebanyak apa mau bisa kok pecahkan perawan orang. Aku tengok macam itu. Nggak ada yang nyari kebenaran, nggak ada yang mau belajar. Berlomba-lomba debat aja, bikin dosa aja, poli, zina, bohong, cari duit. Itu yang aku tengok. Berlomba-lomba dapat pangkat, dapat jabatan, sekolah tinggi-tinggi biar apa? Biar mati nanti ada jabatannya. Itu tujuan kalian hidup ini kan sekolah tinggi-tinggi biar apa? Biar kalau di batu nisan kalian nanti ada gelar IR, SH, DR, PhD, MKD, AKM, tahap apa? Kan? Nah, itu jadi kalau kau bilang semua orang manusia di dunia ini bakal di Konoha itu berlomba-lomba cari kebenaran, bohong. Ini kakak, masih ngejar poin aku. Ini kakak menceramah yang di bawah apa menceramah yang di atas ini? Ceramahin terhadap diri aku sendiri biar aku ingat nanti, biar mati aku nggak pakai gelar aja.
Iya, lucu loh kakak. Kan ada yang mengatakan Tuhan Yesus itu manusia, tiba-tiba jadi Tuhan dia kan ini kan. Nggak ada tiba-tiba dia. Nggak ada yang dadakan kok. Ya Kecuali tapi gini ya kan, udah 3 bulan bunting, baru dia nikah. Itu nikah dadakan karena Hamidun. Ada dadakan. Yesus tuh nggak pernah tiba-tiba jadi Tuhan. Oh, belum pun dia mengambil rupa manusia udah dikasih taunya sama semua nabi. Dari zaman Adam udah dikasih tahu. Bagaimana dikatakan dadakan? Sama Adam dikasih tahu, sama Nuh dikasih tahu, Abraham dikasih tahu. ya tapi kan dia kan belum jadi manusia waktu zaman itu. Kenapa? Belum jadi kan waktu zaman itu kan dia kan belum jadi manusia. Makanya dikasih tahu dulu. Berarti bukan dadakan, ada woro-woro kan? Makanya aku bilang kok tiba-tiba nggak ada, tiba-tiba orang jatuh cinta aja tuh nggak bisa tiba-tiba. Cinta kau nggak mungkin itu. Ya itu kan ada proses. Memang betul kakak bilang ada proses. Cuman Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Bohong itu, mana ada cinta tiba-tiba datang. Deketin ada yang ada dulu. jadi ada cerita begini loh kakak. Katanya Tuhan Yesus itu dengan apa namanya kalau di sebelah sini katanya Isa Al-Masih. Katanya itu mirip-mirip sama satu orang. Tapi kok aku tengok dari kakak perkataan kakak itu beda, udah beda. Itu gimana ceritanya kak? Namanya beda agama ya beda lah semuanya. Gimana sih kamu? Kamu aja ibarat kata kamu nanya kak, kenapa kak anak aku beda sama anak kau? Kak beda sumbernya, beda mama bapaknya, beda bibitnya ya beda lah. Berarti yang lebih subur yang mana ini kak? Yang lebih subur yang mana ini? Yang lebih Ya subur subur apa? apanya? Ya kalau ada buahnya, kalau nggak ada buahnya nggak subur ya. Ibarat pohon tomat ya kan, nggak subur dia. Nggak ada buahnya gitu. Jadi mau nengok subur enggaknya, tengoklah buahnya. Kalau buahnya cuma mecahin perawan aja, nggak subur itu. Nah, jangan lari ke situ kakak. Aku lagi belajar tentang Tuhan ini kakak. Iya sama, pokok tomat ya bu. Udah pokok anggur ganti, pokok anggur. Iyalah. Kakak subuh-subuh udah ke pokok anggur masalahnya. Karena kalau perumpamaan pohon tomat tuh salah bang. Yang betul tuh dalam Alkitab pokok anggur emang. Kalau nggak pokok anggur ya pokok ara. Salah aku, mohon maaf lah ya. Tiba-tiba pohon tomat pula. Salah. Oh, berarti tergantung pupuknya ya. Pupuknya kalau pupuknya bagus, baguslah hasilnya ya. Ya, pertama tergantung petaninya, ya kan? Nggak bisa pupuk bagus itu dipilih kalau petaninya ini goblok kan nggak tahu dia. Harusnya pupuknya urea dikasih dia pupuknya NPK kan pening pohonnya berbuah enggak hangus iya kan gitu. Jadi yang pertama kali itu kalau mau lihat buahnya itu bagus ya tengok dulu petaninya. Pekerjanya ini dulu. Nah, barulah dapatlah dia asupan gizi yang sesuai pokok ini tadi. Nah, itu. Jangan-jangan tanahnya mandul itu kakak. Nah, aku kasih tahu ya. Jadi pokok anggur ini ibarat manusia, pekerjanya atau petaninya inilah Tuhan. Gitu. Jadi kalau petaninya pun orang-orang gila, cemana berbuah enggak pohonnya, hancur iya. Ya, betul-betul itu kakak. Terus Allah itu kak, sudah berapa lama dia hidup kak? Allah yang adalah Bapa masuk abang. Oh iya. Oh Allah yang masuknya Bapa itu kekal. Dan tadi kayaknya aku udah bawa. Sudah berapa ribu tahun, triliunan apa dia hidup kak? Tidak terkena waktu dia. Tidak terkena waktu, tidak kena hujan. Enggak kena hujan dia kak. Enggak. Karena dia adalah terang, dia adalah roh. Sementara dia di maha tinggi paling atas, hujan kan di langit-langit ke satu ini. Oh berarti dia kan tidak kena Nah, dia di atas dia nggak kena. Dia di atas langit apa di dalam langit dia? Apa di atas bumi atau di dalam bumi dia kak? Allah itu. Dia maha tinggi. Jadi yang tertinggi dari segala sesuatu disitulah dia. Tinggi itu ilmunya atau Allahnya? Dirinya lah kok ilmunya pula. Dirinya dengan segala
dengan segala firman dan segala rohnya, dianya lah. Zatnya itulah. Kakak itu termasuk ilmunya Allah, ilmunya Tuhan? Enggak lah, aku ciptaannya, bukan ilmunya aku. Oh, ciptaan Tuhan itu bukan ilmu Tuhan. Ya, ilmunya Tuhan itu kan pikirannya Tuhan, logosnya Tuhan, firmannya Tuhan. Thank you Bang Andi. Nggak ada pause Bang Andi, pause aja lah. Udah capek aku, udah 4 jam aku di sini sampai tepos nggak ada pause lewat. Biar terang dulu mataku, aku udah ngantuk-ngantuk aku ini. Jadi begitu ceritanya kakak. Berarti Allah itu sudah hidup sekian lama tahun ya? Allah itu bukan hidup sekian lama tahunnya, kekal. Kok sekian lama tahunnya itu karena dia telah ada sebelum benda-benda penerang ini untuk menentukan tahun-tahun masa-masa tetap ini sudah ada gitu loh. Ya. Jadi dia sudah ada sebelum ada waktu. Makanya saya katakan tadi Allah itu tidak terkena waktu. Karena nggak kena hujan, nggak kena matahari dia kak? Udah dijawab tadi Bang. Oh ya udahlah, udah betul itu kak, nggak ada salah lagi. Terus sebelum dia ada itu Allah itu di mana dia kak? Ada di dalam dirinya, di dalam kekekalan, dalam terangnya, dalam kasihnya. Dulu dia itu sendiri atau gimana itu kakak? Iyalah, dia sendiri saja bersama firman dan rohnya. Terus yang di bumi ini siapa ini kak? Bumi kan baru dia adakan. Bumi ini baru diadakan. Iya kan baru diadakan itu. Ini sebenarnya kerjaan Tuhan ini apa sih sebenarnya kak? Tadi kerjaan Tuhan menciptakan manusia ini apa fungsinya? Kasih. Kasih kerjaannya. Iya, kerjaannya mengasihi. Sebelum dunia ini ada, dia udah mengasihi ya. Yohanes 17 ayat 24. Berarti kita ikut-ikut kasih ini sebagaimana Tuhan itu kasih, begitu? Hanya ikut-ikutan aja? Kita bukan ikut-ikutan, tapi kita diciptakan menurut gambaran Tuhan tadi yang adalah kasih. Tanya balik kak, apa? Tanya balik bang, balik. Gimana? Nanya gimana orang diajak gentong kosong? Nah, disinilah berarti kakak, berarti betul kakak bilang itu berarti kan, berarti yang menciptakan ini Tuhan kak ya? Udah dijawab tadi bang. Ya, jadi alasan kamu diciptakan ya karena kasih tadi itu. Karena dia kasih, maka dia menciptakan segala sesuatu itu dengan percikan kasihnya gitu. Ya makanya aku sampai di sini aku bingung loh kakak, apa bingungnya? Aku kan tiba-tiba lahir di bumi. Kamu nggak tiba-tiba, mama kau kan sange dulu, bapak kau sange baru. Iya. Terus orang itu ngewek, terus kau dikandung 9 bulan. Mana ada kau tiba-tiba? Iya itu kan proses itu kan, maksudnya itu kan proses. Orang itu kata-kata jangan lah tiba-tiba. Kau kan bukan jin korin gitu kan, jin set. Tiba-tiba nggak? Iya, maksudnya mereka itu hehe lahirlah aku, misalnya begitu kakak kan. Sampai di sini di bumi ini kak, aku lihat semuanya ciptaan Tuhan, katanya ada Tuhan. Makanya aku bertanya sama kakak, Tuhannya ini yang mana gitu loh. Datang kau ke gereja, ketemu kau nanti Tuhan. Itu Tuhan benaran apa Tuhanan? Hah? Itu Tuhan benaran kalau aku ke gereja kak, atau Tuhan apa itu? Nggak ada Tuhan palsu masalahnya. Kau tengok sampai detik ini, ada nggak Tuhan lain selain Tuhan Yesus? Nggak ada muncul. Ini kan ciptaan Tuhan Yesus. Yang kau tengok itu batu-batuan, yang kau tengok itu kayak angin-angin sepoi-sepoi, nggak ada. Cuman Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan, cuman ada yang palsu. Nggak ada yang palsu. Cuman dia satu-satunya Tuhan Yesus yang ada di dunia ini. Mana ada lagi selain Tuhan Yesus? Berarti nggak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus? Nggak ada, Tuhan KW itu nggak ada. Tapi orang sebelah sini bilangnya ada lagi namanya Allah. Allah yang mana nih? Katanya yang menciptakan langit dan bumi. Ini gimana ceritanya? Kok ada 2 Tuhan di Indonesia? Di Indonesia nggak ada 2 Tuhan, ada 1 Tuhan. Kok baca aja Pancasila? 1 kan? Jangan naruh ke kakak gitu. Iya, ketuhanan yang Maha Esa, betul, 1 di Indonesia. Ya udah, kalau Tuhannya cuma 1, jadi apa yang dirumuskan dalam Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, berarti yang Esa yang itu yang ada lah, yang nggak ada ya nggak dianggap Tuhan itu.
Cuma tulisan paling apalah itu. Tulisan-tulisan aja lah. Kalau tulisan kan bukan Tuhan. Coba menurut kamu Tuhan itu tulisan atau Bukan, ada? kalau Tuhan itu ada, kalau tulisan itu diadakan oleh manusia. Ah iya, jadi Tuhan itu nggak boleh diadakan Sumber dari manusia. Tuhan. Tuhan itu harus ada dengan sendirinya dia, sebagaimana adanya dia. Terus kira-kira Kak yang sudah meninggal itu kalau kan masih lama ini menunggu di Firdaus, Kak. Kira-kira nanti kapan kira-kira Kak tubuh itu dikembalikan lagi? Ah, datang pausnya Kak. Thank you, Majo. Kira-kira kapan ya datangnya Tuhan Yesus lah. Kira-kira kapan bangkitnya menjadi tubuh manusia yang utuh lagi seperti sekarang? Ketika ini? Tuhan Yesus itu datang. Nah, yang jadi pertanyaan kamu, kapan Tuhan Yesus itu datang? Ketika Injil ini sudah diberitakan kepada semua manusia. Jadi kan berarti kalau dia belum datang, berarti belum semua orang mendengarkan Injil. Kalau kau mau cepat-cepat dibangkitkan orang-orang mati itu dan kita juga mengalami kebangkitan, kau beritakanlah Injil. Nah, timbul pertanyaan lagi Kak. Kira-kira berapa ribu tahun lagi itu Injil itu tercemar seluruh alam dunia ini? Bisa dipahami dengan Bagaimana orang. kamu bekerja? Karena kan ada yang belum tahu tentang Injil ini Kak. Belum mendapatkan Makanya Injil. orang yang sudah mengetahui Injil dia harus juga menyebarkannya kepada orang lain, memberitakannya kepada orang lain. Makanya kan perintah Yesus, beritakanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi melalui pemuridan Yesus itu diberitakan, Injil itu diberitakan. Tapi ada yang betah di dalam Al-Quran loh Kakak. Misalnya ini di Injil, tapi ada yang betah di Al-Quran ini. Ini kan nggak sinkron, ini nggak nyambung. Terus kan nggak sinkron, kan masih lama itu berarti Injil itu beritanya tersiar seluruh alam. Jadi untuk menyiarkan seluruh alam itu biar cepat, bagaimana Kakak? Karena Ya ada yang kamu harus bekerja. Kamu semua manusia ini harus bekerja memberitakan Injil. Itu. berarti kalau Injil itu sudah sampai seluruh alam, barulah bangkit Tuhan Yesus begitu Kakak. Bukan barulah bangkit Tuhan Yesus, barulah Tuhan Yesus datang membangkitkan manusia. Berarti kalau belum ini semua belum ini kayak belum bangkit, belum ada kebangkitan. Baru Tuhan Yesus saja yang memberikan contoh yang bangkit bersama dengan Lazarus sebagai saksi. Gitu. Jadi kakak mengikuti Tuhan Yesus itu tujuan kakak apa? Biar aku dibangkitkan, biar nanti kalau aku mati rohku dibawa ketemu sama Bapak Abraham. Soalnya aku kangen sama Bapak Abraham. Aku kan cucunya, cucu Nabi. Oh, kakak cucu Nabi. Iyalah, aku cucu Abraham, cucu Bapak Abraham. Jadi kenapa aku ikut Yesus? Biar aku ketemu, disatukan aku sama nenek moyang aku, Bapak Abraham. Jadi ketemu aku sama Yakub, ketemu aku sama Daud, ketemu aku sama semua rasul-rasul, sama nabi-nabi. Betapa bahagianya hidup aku. Terus kalau nanti di sana kakak ada nikah lagi nggak kalau nanti di sana itu kak? Nikah beranak. Ngapain nikah? Mau ngapain nikah? Ya, kalau di sana nanti kan sudah bangkit itu nanti nikah lagi nggak di sana kak? Waktu manusia itu diciptakan apa udah dalam bentuk kawin? Kan enggak. Jadi kita ini akan kembali ke kodrat kita semula. Jadi waktu kebangkitan itu sama seperti kelahiran. Begitu dilahirkan kan bukan untuk kawin. Terus kita ngapain di sana? Guna-gunagelan aja gitu, guna-gunagelan. Ya aku nggak habis-habis mulut aku nih mau tahu tentang Adam, nggak habis-habis di otak aku nih mau mendengar cerita tentang Yusuf, tentang semuanya, bahkan memandang kemuliaan Allah tuh yang tak terjangkau akal itulah. Keingin rinduan semua orang adalah memandang wajah Allah dalam kemuliaannya. Itu udah nggak ada lagi yang kita inginkan selain itu kan. Berarti sampai sana kita gunda-gunda heran-heran begitu kak, heran-heran nengok-nengok bengong gitu. Takjub lah. Itulah keinginan rinduan kita dan kita nggak pernah mati kan. Happy kita kan kalau kita nggak mati. Kamu ngewek tapi kamu di IGD enak nggak rasa kamu? Ya nggak enak sih. Pasti ketika kamu sakit tuh pengennya apa? Sembuh, sehat, selamanya hidup gitu. Itu kan keinginan semua manusia loh bang. Bukan ngewek-ngewek aja. Emang tiap detik kau pengen ngewek-ngewek terus? Enggak loh bang. Ini logikanya ya. Tiap hari kau itu pengen hidup napas terus nggak? Betul nggak?
Betul. Itulah sebenarnya keinginan kita, bukan ngewek. Ngewek itu sekali-sekali aja itu muncul. Berarti bukan itu sebenarnya tujuan hidup kita. Iya kan? Kamu nih secara sadar bernapas terus kan? Iya kan? Itu di bawah alam sadar kamu tuh kan Pak pengen terus nafas kan? Terus Betul nggak? Nah itu. iya. Berarti itulah betul. keinginan kita nanti. Berarti nanti surga itu Kenapa gimana? tuh? Kak? Hidup. Nanti surga itu Iya, terus kenapa itu menciptakan wek-wek? Iya, Tuhan terus itu bukan kenapa Tuhan itu menciptakan dia uek-uek, menciptakan tapi wek-wek? manusia itu bukan Tuhan menciptakan uek-uek, bukan. Uek-uek itu nggak diciptakan, manusia yang diciptakan. Manusia itu disuruh beranak cucu, makanya kawin. Kenapa manusia dikawinkan? Supaya beranak cucu, supaya banyaklah keturunannya. Kan perintah Tuhan beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Nggak pernah Tuhan Yesus itu bilang kan, ngeweklah kamu tiap hari, tiap saat, tiap detik. Nggak ada itu perintahnya. Perintahnya beranak cucu. Nah, melalui apa? Melalui kawin. Jadi kawin itu fungsinya untuk apa? Bukan berfantasi liar seperti kakek Sugiono, kenikmatan gaya-gaya helikopter, bukan. Tapi orang kawin itu biar punya anak. Iya, tapi anak-anak ini kan ada yang nggak tahu nih, ada yang tidak mengikuti ajaran Tuhan Yesus, misalnya dia sinjang atau apa gitu, misalnya kan. Terus apakah dia selamat itu, Kak? Apa tuh selama apa? Iya, karena kalau kebanyakan manusia dia ciptakan Tuhan ini melalui tadi rahim segala macam itu, lalu kan ada yang meninggal cepat ini, Kak. Itu gimana ceritanya tuh? Dia belum sempat membaca Injil yang sebenarnya. Yang mana? Yang mana yang belum baca Injil? Siapa? Iya, Tuhan Yesus ini kan menciptakan manusia dengan tutorial kawin mengawin. Jadi menyebarlah seluruh alam manusia ini banyaklah kan begitu. Tapi ada tiba-tiba mati meninggal. Itu apakah dia Tuhan Yesus selamat? makanya ke dunia orang mati. Dia mati buat ngasih tahu itu. Bahwa dia Oh, dia Tuhan. mati untuk kasih tahu itu. Iyalah, itu dia juga memberitakan dirinya. Itulah Tuhan Yesus tujuan dia mati itu. Masa dia memberitakan diri dia hamba yang hidup aja? Di mana keadilan Tuhan? Oh ya juga ya. Berarti Tuhan itu Nah, adil iya ya. juga, emang itu tujuan dia. Ada ayatnya tuh. Oh ya ya. Udah mulai paham sedikit kasih, Kak. Tapi sedikit, baru nggak banyak. Nggak apa-apa, sedikit aja udah puji Tuhan itu. Daripada nggak ada. Oh ya juga ya. Daripada otakmu kotor terus. Yang mendingan agak bersih dikit. Karena gini bang, kamu tahu ada satu rumah, dia karena ada satu celah, masuklah cahaya, akhirnya nggak lembab lah itu. Gara-gara ini lubang setitik tadi. Nggak masalah itu. Dari lubang setitik itu, akhirnya cahaya itu memenuhi ruangan itu. Sehingga kamu bisa melihat gitu, di rumah kosong itu. Ya, hati manusia tuh sebenarnya sama seperti rumah kosong itu. Yang kayak ibarat kata di kota hitam semuanya tutup, adalah celah sikit masuk kan, akhirnya orang yang ada di dalam kota itu kan jadi nengok, bisa membedakan, oh ini rupanya ini telur cicak, ini cicak, ini air kan gitu, dari sedikit cahaya itu, betul nggak? Makanya kamu jangan percaya kota hitam. Enggak, makanya aku mau tanya sama kakak agar supaya aku nggak ini, karena gini aku Biar mau kau nggak percaya install. kota hitam nggak masuk kau. Biar hati kau nggak kayak kota hitam yang nggak ada celah itu kan. Nggak ada Nah, terang. makanya aku sering bertanya, katanya kalau di sebelah sini kalau aku tidak bertanya sesat, kalau bertanya nggak sesat lagi. Jadi aku mau mencari jalan ini, jalan potong gitu loh. Jangankan jalan potong, jalan lurus saja kau belum dapat. Mau cari jalan tikus. Justru itu loh kakak, tujuan aku kemari supaya komputerku ini jalan dia, Kak. Soalnya komputerku ini sebaku, nggak ada cairannya. Jadi perlu diinstal gitu loh kakak. Itu tujuan aku, makanya aku bertanya kepada yang ahli memang betul-betul ahli sealam semesta gitu loh kakak. Tapi aku tengok kakak ahli di bidang itu walaupun tidak banyak sealam semesta. Tapi Abang seperti juga ahli. Abang juga ahli loh, ahli neraka, ahli kuburan. Oh itu beda kalau ahli neraka itu. Ya itu abang kan. Nah gitu loh kakak. Berarti Tuhan itu satu ya di Indonesia ya, nggak ada dua, nggak ada tiga, Kak ya?
Di seluruh dunia bang, bukan di Indonesia aja. Tuhan itu cuma satu. Seluruh Yang dunia lainnya berarti nggak Tuhan ada. cuma satu. Cuman ajaran ini kenapa begitu banyak kak? Ini yang membawa ajaran ini siapa? Kok Tuhan satu? Ajarannya kok beda-beda? Ini gimana ceritanya? Terus yang selamat Ada yang orang duluan yang siapa bikin ini? ajarannya sendiri. Terus yang selamat duluan ini siapa nih kak? Kalau kamu tanya yang selamat duluan, Tuhan itu sabar dia. Sabar dia menanti semua orang itu biar diselamatkan. Itu ada sabarnya juga kak ya? Apa? Tuhan itu ada sabarnya juga berarti. Justru sabar itu dari Tuhan lah, makanya kita punya rasa sabar tuh karena kita punya gambaran dari Tuhan itu. Tapi sabar dia kenapa orang dibantikan nama dia? Kenapa? Kenapa dibatasi umur manusia di bumi? Nggak ada Tuhan Yesus tuh membatasi umur manusia di bumi ini. Justru kemampuan manusia itu karena setelah jatuh ke dalam dosa mengalami pelapukan, ya, mengalami kematian. Kan mati yang dimaksud ini kan sel kau tuh tiap hari mati. Jadi usia kau tuh sampai segitu ya karena cuman sampai situlah kemampuan roh kamu itu menopang tubuh kamu. Itu. Jadi bukan Tuhan Yesus yang batasi, bukan. Oh, berarti ada masa ininya Pak ya, ada masa ketetapan dikasih di situ. Enggak ditetapkan. Tapi karena manusia ini udah jatuh ke dalam dosa dan manusia ini mengalami kematian, benih kematian itu kan udah ada di dalam diri manusia. Jadi kalau udah ada benih kematian itu kan menguasai seluruh tubuh manusia. Itulah yang membuat manusia ini mati. Usia ada yang 70, ada yang berapa gitu. Ya, akibat dari dosa. Jadi yang membuat dosa itu Tuhan atau manusia itu Kak? Manusia lah, manusia yang membuat. Dosa itu kan nggak ada sifat Tuhan kayak gitu kan. Dosa itu bukan sifat manusia. Juga dosa itu bukan sifat Tuhan. Itu jadi nggak ada yang membuat dosa itu. Terus baik buruk itu yang menciptakan Tuhan apa manusia itu Kak kira-kira? Tuhan nggak pernah menciptakan yang buruk. Tuhan menciptakan segala sesuatu baik. Waktu penciptaan nih ya di kitab yang asli, ya kan, di kitab satu-satunya yang ada di Kejadian, Taurat Musa, Tuhan itu menciptakan tuh segala sesuatu itu baik, nggak ada yang buruk. Oh, semua ciptakannya nggak ada yang buruk berarti semuanya Nggak ada yang baik. buruk. Jadi buruk itu karena kamu sendiri yang melanggar sifat kamu yang adalah baik. Oh, berarti banyak tai ya Kak di dalamnya. Bukan banyak tai, kau kebanyakan didoktrin tai waktu dari dalam kandungan mama kau. Gitu. Iya kan itu tadi jawaban aku kan. Jadi bukan kau Iya. itu bukan ibarat udang yang ada udangnya, bukan. Tapi dari dalam kandungan kau udah dikasih tai terus sama mama kau. Dongeng-dongeng tai itu. Kayak gitulah kurang lebih. Oh, berarti dongeng-dongeng sebelum mati gitu. Dongeng tai itu. Terus kakak dapat dongeng-dongeng bagus itu dari mana kakak dapat? Gak ada dongeng bagus. Dongeng bagus tuh cuma Cinderella. Enggak kan? Yang ada tuh kebenaran, sisanya dongeng. Maksudnya dongeng. Iya. Terus kakak dapat dongeng-dongeng kebenaran itu dari mana itu kak? Kebenaran tuh nggak pernah disebut dongeng karena kebenaran itu kan teruji tadi udah dibilang. Dongeng itu yang nggak jelas asal usulnya. Kalau kebenaran tuh jelas. Kan tadi udah dibilang. Cak, aku tanya kau, dongeng Cinderella dari mana lah itu asal usulnya? Nggak tahu kau. Iya, katanya dari manusia yang membuat itu. Iya. Hasil pikiran Jadi manusia. kalau dari hasil pikiran manusia berarti bermula. Yang namanya kebenaran itu kekal. Kebenaran itu kekal. Oh, beda berarti hasil pikiran manusia dengan kekal itu kak ya? Iyalah, kalau yang namanya kebenaran tuh berarti kan tidak ada salah, tidak ada dosa. Tidak ada salah, tidak ada dosa. Ya Kalau iya, salah siapa yang kebenaran itu ya Allah. Ya Tuhan Yesus. Berarti kalau salah dosa, kalau nggak salah nggak dosa. Iyalah, karena kesalahan itu adalah dosa. Oh ya betul. Nah kalau betul ya aku bilang betul, kalau nggak betul ya aku bilang bertanya lagi kan gitu.
nggak masalah karena pernyataan kamu untuk membetulkan atau mengatakan tidak betul itu nggak ngefek sama saya. Kenapa? Kamu bukan Tuhan. Oh ya ya ya. Kamu juga bukan dosen penguji, jadi nggak masalah. Berarti kakak nggak dimakan waktu juga ini, nggak dimakan waktu, nggak dimakan ini ya. Berarti Yang saya kakak. katakan ini yang adalah firman Tuhan yang saya teruskan, ini yang nggak termakan waktu. Kalau saya yang termakan waktu. Oh ya ya ya. Oh beda lagi tuh ya, kak. Beda ajaran, beda orang. Oh beda aja, beda orang, beda ajaran gitu. Ya ini narasi saya ini kan ajaran yang saya terima dan saya teruskan. Nah, ajaran ini kan dari Tuhan Yesus. Betul. Ajaran betul, ini betul, yang dari betul. Yesus ini yang kekal. Kalau sayanya yang nggak kekal. Terus bagaimana mensinkronkan kak antara ucapan dengan perilaku agar ajaran itu sempurna? Nah, contoh kasih tahu contohnya kak. Ajaran itu sempurna kalau dia berasal dari yang sempurna dari Allah. Itu. Sampai sini dulu dipahami coba. Ajaran yang sempurna itu adalah ajaran yang dari Allah, bukan dari manusia. Tapi yang melakukan ajaran ini kan manusia loh kakak, bukan Allah. Allah Nah, kan kalau tidak- kamu bilang melakukan pengaplikasiannya, saya jelasin berbeda. Oh, kasih contoh yang banyak kak, jangan sedikit. Apa tuh? Contohnya aplikasinya sebagai manusia itu tunduk kepada ajaran Tuhan itu yang benar itu seperti apa? Ya, lakukanlah segala perintah Tuhan itu dengan kemampuan kita, dengan akal budi kita. Sebagaimana mampunya kamu melakukannya, ya kamu lakukan itu. Saya mampunya cuma memberitakan sampai sini. Itu. Dan yang saya lakukan, saya nggak mungkin melakukan sesuatu yang tidak sanggup saya lakukan. Itu, Bang. Oh iya ya betul. Berarti kakak sekarang betah di ajaran Tuhan Yesus ya? Enggak. Kakak mengikuti Tuhan Yesus apa mengikuti Tuhan ini? Kalau kamu bilang, kakak betah ikut ajaran Tuhan Yesus, terus terang enggak. Loh. Jadi katanya pengikut Tuhan Yesus. Ya kan saya bilang tadi sesuai dengan kemampuan saya. Kalau kamu tanya betah, enggak betah. Kadang aku suka berdosa. Makanya kalau dibilang betah, bertahan kan? Ya belum tentu juga. Karena kadang aku jatuh. Ya aku betah-betahin lah. Oh, berarti pura-pura gitu. Bukan, dibetah-betahin tuh bukan pura-pura. Tetapi memampukan diri untuk betah gitu. Oh, Beda terus pura-pura. Oh, Bukan berarti pura-pura. berarti kakak terus mencoba begitu. Berusaha berusaha. untuk tetap bertahan gitu. Ya kan? Sampai aku menunggu nanti ada Tuhan yang baru yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Oh, ada Tuhan yang baru lagi. Kalau misalnya ada, ini aku lagi nungguin. Makanya aku bilang aku lagi nungguin. Ada Tuhan yang baru yang betul-betul dia bisa membagikan orang mati jelas-jelas depan mata aku ya kan. Aku berharap-harap aja. Tahu-tahu nggak ada juga ya kan. Pokoknya sampai ada tandingan dari Tuhan Yesus aku betah-betahkan. Oh gitu, berarti nunggu tandingan dulu ya. Iya, Kak. Jadi ibarat kata gini ya, kita nikah nih ya, kita nikah. Terus kita bertahan lah sama pasangan kita. Selama belum ada yang terbaik, bertahan aja di situ dulu. Kalau ada yang terbaik, pindah haluan. Oh, kakak nggak setia ini kalau gitu jadi. Bukan nggak setia. Jadi maksudnya adalah sesuai dengan kemampuan tadi. Ini kan perumpamaan. Jadi kalau kamu melihat sudah ada yang baik di depan mata kamu ngapain cari yang buruk gitu loh. Betul apa betul? Itu betul. Kalau itu betul. Iyalah. Ngeri kali. Bukan ngeri Bang TJ ya. Aku lagi nunggu ya Tuhannya si Wiwin ini atau Tuhan yang sebelah tuh siapa tahu lebih hebat dari Tuhan Yesus, pindahlah aku. Masalahnya nggak ada itu dia. Loh iyalah, kita ini selama hidup kita hidup dalam pencarian kita, mencari yang terbaik. Ya kan, mencari yang hebat. Ngapain kita rekrut yang abal-abal? Iya kan, awas direkam dipelintir pun nggak apa-apa lah. Udah biasa aku dipelintir. Masya Allah, luar biasa. Logikanya gitu loh Bang. Masa Iya, kau betul. cuman ibarat kata ya kan, suami aku ini udah tampan, baik, jujur,
ada Perhatian, ya. usaha cuci motornya di Seragen ya kan, terus tiba-tiba datanglah yang baru cuman dengan janji-janji doang, ngaku CEO, ngaku ini begini-begini, tahu-tahu nggak ada dalam realitanya. Ngapain aku bodoh kali berpaling. Iyalah, realistis bang, namanya realistis ya kan. Jadi Iya, betul. semua orang itu harus berpikir realistis seperti ini juga terhadap keyakinannya atau terhadap Tuhan yang dia percaya gitu. Realistis aja, kalau nggak usah, yang ada aja lah, betul nggak? Ya, betul kakak. Ya, iya, kalau cuma janji-janji doang, bang, bangsa di Konoha ini juga udah berapa puluh tahun dibohongi janji-janji manis pemerintah, kok nggak melek matanya? Ya, itu betul kak, itu contoh, itu betul kakak bilang. Iya, waktu nyalek manis sekali mulut dia. Pas sudah dipilih nggak ada gitu. Dalam iman pun kayak gitu. Jangan manis-manis nanti aku kasih kau cewek-cewek yang aduhai bohai, tobrut ya kan, fefeknya perawan terus. Tapi kau nggak ada, ngapain? Iya betul kak. Ya, penting yang realita aja. Pilih mana kau yang udah ada, walau cuma segini, atau kau dijanjikan sama yang tobrut ada 70 varian tapi nggak ada. Yang ada aja lah, yang real. Ini yang namanya realitas. Nah, Karena jadi memang cara banyak- berpikir kita harus realistis gitu loh. Betul itu kak, karena janji-janji itu memang Manis. dalam janji manis, begitu manisnya engkau laburan, engkau keranjang. Kalau aku dulu waktu sama aku nggak bilang engkau lah bulan, enggak, engkau lah pembawa aku ke ortodok, itu aman. Betul. Berarti Tuhan itu satu dia kak. Aku pikir kemarin Tuhan itu banyak, soalnya kan Nggak semua ada. manusia punya Tuhan. Kak, kalau dikatakan Tuhan itu banyak, katanya banyak, tapi dalam realita kan nggak ada. Iya, nggak ada Katanya sih. nggak ada, cuma satu kan. Cuma satu, katanya, itu pun katanya juga tuh kak. Bukan katanya, ini saksi mata udah nengok. Yang satu ini udah jelas, udah menapakkan kakinya lagi ke bumi ini. Jadi udah nggak dibilang lagi katanya. Iya kan? Berarti itu yang asli kak ya. Lumbung Barat. Kenapa? Berarti itu yang Tuhan yang asli itu kak ya. Ya asli lah, yang asli itu yang ada. Yang memang dia datang kepada manusia. Bukan yang acuh tak acuh sama manusia, ogah-ogahan terhadap manusia. Kan ada jenis Tuhan yang ogah-ogahan. Enggak lah, aku agak berkelas, aku malas lah ketemu manusia. Udah aku utus saja ini burung-burung di udara ini. Ada Tuhan ogah-ogahan. Itu ngapain tuh ikutin? Kalau dia aja nggak peduli sama kita, ngapain kita peduli sama dia? Tuhan yang ogah-ogahan kayak gitu. Oh gitu ceritanya. Ya itu udah aman tuh kak. Berarti aku udah mulai apa ini sedikit paham walaupun tidak banyak, namun sepotong paham lah maksudnya dari percakapan kakak dari tadi itu. Berarti Tuhan itu satu yang menciptakan langit dan bumi. Ya, tadi kakak katakan namanya Tuhan Yesus, tapi ada Tuhan namanya di sini namanya lain lagi kak. Apa sih? Namanya Allah. Nah kalau kakak tadi nama Tuhannya Tuhan Yesus, di sini namanya Allah. Ini simpang siur. Nggak ada yang simpang siur, itu kan ajaran orang, nggak masalah itu. Berarti ajaran orang sama, tapi kakak kan Kan tadi aku udah bilang ya kan, kau mau percaya yang mana, janji-janji pemerintah atau yang ada-ada aja? Betul loh. yang ada-ada aja lah kak. Yang Ya ada-ada aja. udah, jadi kalau yang ada yang janji-janji pemerintah ini ngapain kita hiraukan lagi? Iya betul itu kak. Memang benar Jadi, kakak itu. Jadi kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang ada, yang dia juga adalah Tuhan yang benar, dia juga yang Tuhan menyatakan dirinya adalah Tuhan. Ngapain kita cari lagi Tuhan yang nggak pernah menyatakan dirinya, malah ngirim-ngirim burung di udara, ya kan? Betul lah. Gitu.
Jadi kalau tutorial cara berdoa di sana itu kayak mana kak? Katanya kan kita harus berdoa kepada Tuhan. Cara tutorialnya seperti apa yang bagus itu kak? Masuk gereja lah. Oh, harus masuk gereja lagi. Kalau nggak dalam gereja, Iyalah, aku kalau bagian dalam-dalam kayak gini, itu hanya bisa kamu temukan di gereja. Jadi aku tuh buka cara pandang kamu dulu, gitu loh. Nanti, jadi kalau udah kau tertarik, baru kau datang ke gereja. Kan kayak gitu. Iyalah. berarti kalau di luar gereja nggak boleh kak? Apa boleh? Apaan? Kalau di luar gereja boleh nggak berdoa? Sekarang gini, kalau kau nasi sama perempuan, apa kau pandang-pandang terus, oh iya cantik cinta dalam hati, kau datangilah ke rumah bapaknya mau kau kawinin. Ya, betul. Gak ada, berarti cinta kau tuh palsu, cuma di mulut doang. Ketemu kau, nengok kau pandang tiap hari, udah sampai 30 tahun kau sampai bangkotan, kau pandang terus. Kau datang ke rumah bapaknya, kau kenal dia. Iya betul nggak gitu? Terus kau lamar dia. Itu betul. Ya udah kayak gitu. Masa kau tuh kalau mau tahu berdoa, masuklah kau. Kalau kau mau tahu tentang cewek ini, kenalan kau, datang kau ke rumahnya. Kalau laki-laki baik datang ke rumah ya, bukan ke diskotik, bukan ke kafe. Ya itu benar itu kak. Kayak kakak bilang itu benar, betul itu. Berarti harus ke gereja dulu ini kayaknya kak ya. Tapi gereja itu hari-hari apa buka kalau di gereja itu kak? Gereja tiap hari buka. Oh tiap hari buka. Jadi makna gereja itu apa kak maknanya? Gereja itu kumpulan orang-orang. Tujuannya? Tujuan apa? Mereka kan berkumpul itu di gereja rame-rame itu. Itu manfaatnya dan tujuannya itu apa kak? Itu dari Tujuannya untuk ini melakukan kurban. kurban. Itu yang dikorbankan apa itu kak? Tuhan Yesus. Nah kan gini, kamu tanya, Kak, di mana aku mau ketemu Tuhan di gereja? Di gereja itu ada apa? Kak? Ada kurban. Kurbannya siapa? Tuhan. Itulah. Jadi kalau kau mau ketemu Tuhan, masuk kau ke dalam ke gereja. Kalau kau mau ada kurban, masuk kau ke dalam gereja. Tapi Tuhan Yesus kan sudah berkorban dulu. Masa kita korbankan dengan Tuhan Yesus? Loh, dia itu karena dia adalah Tuhan, Tuhan itu ada di sepanjang segala abad. Ya maka kurban itu ada di sepanjang segala abad. Jadi kurban itu satu kali direalisasikan dan diteruskan sampai selama-lamanya. Jadi kalau kamu bilang kurban itu satu kali, berarti Tuhan itu cuma satu kali aja dong. Sementara Tuhan itu selama-lamanya. Jadi kurban itu kan selama-lamanya. Itu berkorban apa ke sana kak? Kita bawa apa-apa aja ke sana itu? Pikiran kah, perasaan atau apa kita bawa ke sana itu kak? Yang pasti bawa baju. Ya itu pastilah kak. Jadi anak kecil masih bayi. Kalau kamu bilang bawa pikiran kamu kalau udah kamu datang kan pikiran kamu udah otomatis di situ. Ya lah, apa mungkin ya badan kau jalan ke gereja terus otak kau ketinggal bukan otak ya, pikiran kau sama roh kau tinggalkan di rumah kan enggak, mayat lah kau nanti kau bawa ambulan nanti. Berarti kalau ke sana harus bawa semua kak ya? Bukan bawa semua udah otomatis itu. Enggak, aku pikir nggak bawa semua, maksudnya berarti bawa semua lah kalau begitu cerita. Sekarang aku tanya, bagaimana bisa kamu tinggalkan roh kamu di rumah terus tubuh kamu jalan ke gereja? Oh ya nggak bisa lah kak. Nah itu. Berarti harus bawa semua sana, mata, hidung, telinga, kuping, Nggak pendengaran. apa-apa kalau misalnya mata kamu masih mau nengok-nengok tetangga mandi telanjang, kau congkel satu tinggalkan di rumah biar dia nengok-nengok. Kau pergilah dengan satu biji mata kamu. Ini ada ayatnya di dalam Alkitab, betul? Itu namanya dia menyindir itu ayat itu, tujuannya kan menyindir. bukan nyindir supaya apa? Karena Tuhan Yesus bilang kan, lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan sorga dengan satu mata daripada secara utuh kamu dibuang ke neraka. Artinya adalah Tuhan Yesus mengajak kita untuk meninggalkan dosa. Jadi neraka surga itu berarti di kekristenan itu ada juga kak ya? Adalah. Banyak apa satu itu kak? Banyak itu dalam perspektif seperti apa? Istri banyak, istri satu. Apa? Itu nerakanya seperti apa contoh-contohnya tuh kak?
Nerakanya itu ketika kamu sudah diciptakan Tuhan baik, tapi kamu itu tidak menghidupi kodrat kamu yang baik itu, dan kamu merasa sakit ketika kamu melakukan hal yang baik, itulah neraka. Kalau surga? Surga itu ketika kamu itu dengan kodrat kamu yang baik, kamu suka melakukannya, itu sudah surga. Oh, surga. Berarti sesuatu yang baik itu yang bermanfaat untuk orang itu namanya surga. Iya, karena Tuhan Yesus bilang hanya Allah yang baik, nggak ada yang baik selain Dia. Jadi manusia itu nggak ada yang baik. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu dalam Tuhan yang adalah baik, itulah surga. Betul. By the way, aku mau ke toilet dulu. Nanti lah kita lagi ngobrol ya, Bang. Iya. Makasih Kak. Aku mau jalan-jalan juga nih. Terima kasih ya. Nanti kalau kamu mau bertanya lagi, boleh naik lagi ke Iya, atas boleh. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tuhan berkati. Oh, sudah duluan dimaafkan Kak. Ya, puji Tuhan. Saya pun sudah memaafkan kamu. Thank you teman-teman yang udah hadir di sini ya. 150 juta umat yang ada di sini ya. Kita sambung lagi. Thank you yang udah memberkati pelayanan saya. Thank you yang sudah mau mendengarkan di sini dengan narasi-narasi yang sederhana, sesederhana mungkin dengan analogi-analogi yang sekiranya bisa kita pahami itu ya. Jadi kenapa saya nggak mau langsung bawa ayat saja? Karena ini kita mau membuka pikiran atau nalar seseorang yang belum beriman kepada Yesus gitu. Tapi untuk teman-teman Kristen, kalau ada yang mau bertanya tentang ayat atau tentang pemahaman ayat, itu boleh nanti naik. Tapi nanti, bukan sekarang. Thank you ya, itu Dapin, itu kandung aku. Thank you Bang Andi, thank you Bang Coki, itu tiri aku, user Oma Ben, Oma Job, Sweep, semuanya ya. Wiwin juga yang bertanya, sehat selalu, berkah selalu untuk kalian yang memberkati pelayanan saya. Kiranya Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua ya. Salam semuanya, Tritunggal Maha Kudus memberkati kita.